Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you today? I hope you are doing fine and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I'm gonna share you about some questions that may be asked by the interviewer or user. So, if you want to know more, just stay here and keep watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, okay? Without further ado, let's get started. Oke, jadi video kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interview atau user. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu biasanya, how may I help you? Nah, kalau kalian dapat pertanyaan ini, kalian bisa menjawab dengan I came here for getting a job and join the interview. Oke, nah untuk pertanyaan yang kedua itu tell me about yourself. Nah, di sini kalian harus menjelaskan tentang diri kalian. Bisa berupa nama, umur, asal, dan juga pendidikan dan juga pengalaman kalian. Nah, jika kalian ditanyakan tell me about yourself, kalian bisa menjawab, okay, my name is Fahru Rozi and you may call me Rozi. I was born on 22nd of June 2000 and I'm 20 years old. And I'm from Cirebon and I had graduated from Hotel and Cruise Ship School in Jogja and I have experience in Swiss Bell Jogja for 1 year as housekeeping attendant. Nah, jadi itu untuk contohnya ya, jika kalian ditanyakan tell me about yourself. Jadi kalian menceritakan diri kalian sendiri, oke? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu biasanya what position do you apply for? Nah, kalian ingin apply posisi apa? Jika kalian ingin apply posisi housekeeping attendant, public area, or waiter, or cabin steward, kalian bisa I want to apply for cabin steward. I want to apply for waiter. I want to apply for public area attendant. Jadi nanti kalian bisa apply sesuai dengan lowongan yang dibuka. Nah, untuk pertanyaan yang keempat biasanya itu why do you apply for that position? Nah, kenapa kalian apply dengan posisi itu? Nah, kalian bisa menjawab ya because my education background and I have knowledge and I have experience also in that position. Sehingga saya apply di posisi itu. Atau kalian bisa menjawab dengan variasi jawaban kalian sendiri ya. Yang intinya kenapa kalian apply di posisi itu? Ya karena kalian punya pengalaman di situ misalnya. Oke. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu what is cruise ship? Nah, jika kalian ditanya ini, kalian bisa menjawab cruise ship is floating hotel that float on the sea and bring passenger from one country to another country for vacation. Nah, jika kalian ditanya apa itu kapal pesiar atau cruise ship, kalian bisa menjawab itu ya. Atau misalkan kalian punya variasi jawaban lainnya, silahkan ya. Jadi yang intinya sih cruise ship itu floating hotel that float on the sea and bring passenger from one harbor to another harbor for vacation. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu what do you prepare? Nah, what do you prepare for working on the cruise ship? Nah, apa saja yang kalian persiapkan untuk bekerja di kapal pesiar? Misalkan kalian, okay, I prepare my mentality and health, and I prepare my skill and knowledge, I prepare for my documents and a cost needed. Nah, jadi kalian bisa menyebutkan apa saja yang kalian persiapkan, entah itu dari mental kalian, kesehatan, dari pengetahuan kalian, dan dari pengalaman kalian. Juga bisa juga kalian mempersiapkan dokumen kalian, dan juga bisa juga biaya yang harus kalian persiapkan juga. Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya yaitu what is your motivation? Nah, jika kalian ditanya ini, apa sih motivasi kalian untuk bekerja di kapal pesiar? Nah, jika kalian ditanya ini, kalian bisa menjawab dengan my motivation ya, because I want to help my family's financial, and then I want to get international experience, I want to get better salary, I want to get better
karir. Nah, kalian bisa memilih di antara jawaban-jawaban berikut ya. Yang intinya jika kalian ditanya motivasi, ya kalian jawab aja motivasi kalian bekerja di kapal pesiar itu apa. Atau misalkan kalian bisa juga ditambahkan dengan because I want to travel around the world for free. Nah, itu juga bisa. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu what if you fail? Nah, jika kalian ditanya what if you fail in this interview? Jika kalian ditanya misalkan kalian gagal nih di interview kali ini, nah kalian mau ngapain ya? Misalkan just for example ya, I want to improve myself and then I want to get more experience and then I will study again about English. Nah, jadi intinya ya persiapan kalian lah ya. Jika kalian gagal, nah kalian harus memperbaiki diri kalian sendiri. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu how long will you work on the cruise ship? Jika kalian ditanya ini, berapa lama kalian akan bekerja di kapal pesiar? Nah, kalian bisa menjawab misalkan as long as your company hire me. Nah, itu juga bisa ya. Jadi berapa lama kalian akan bekerja di kapal pesiar ya? Selagi perusahaan kalian meng-hire saya akan bekerja di kapal pesiar ya. Jadi jawabannya cari aman aja. Jangan misalkan I want to work on the cruise ship 10 years, 5 years atau apa ya. Jadi kalian cari aman aja. So I want to work on the cruise ship yaitu as long as your company hire me. Oke lah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu what did you expect from us? Jadi pertanyaan ini yaitu apa yang kalian harapkan dari kami? Nah, kalian juga bisa menjawab. Misalkan, I hope your company accept me and give me chance to build my career. Jadi, aku harap company kalian memberi saya kesempatan dan saya bisa membangun karir saya di perusahaan ini. Nah, gitu ya. Itulah beberapa pertanyaan yang bisa saya share ke kalian ya seputar interview user. Nah, jadi kalau kalian udah lulus interview again, nah kalian jangan lupa perbaiki bahasa Inggris kalian. Jika kalian sudah punya pengalaman ya minimal 6 bulan, ya itu udah cukup. Namun ada juga beberapa agen yang mengharuskan kalian experience-nya 1 tahun. Tapi jangan khawatir ya, sepengalaman saya, meskipun pengalaman kalian pas-pasan lah. For example, agen butuh pengalaman 1 tahun, akan tetapi pengalaman kalian cuma 6 bulan. Nah, apabila bahasa Inggris kalian bagus, nah itu insya Allah bisa ketolong. Jadi usahakan kalian improve bahasa Inggris kalian and make the user impress. Jadi buat user itu merasa terkesan dengan bahasa Inggris kalian yang lumayan bagus. Oke. Nah, itu saja beberapa pertanyaan dan pengalaman yang bisa saya bagikan. Oke. Jika kalian ada yang masih belum mengerti atau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, don't be hesitate. Kalian bisa DM di Instagram saya @fahrulrozi 2, dan juga kalian bisa komen di kolom komentar. Oke. Saran dan your suggestion is really important for me. Jadi saran kalian itu sangat berguna bagi saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Thank you for watching and see you in the next video. Goodbye.